Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi di acara Sudut Pandang bersama saya, Imam Asyari. Pemirsa, pelecehan seksual masih menjadi masalah serius di Indonesia. Komnas Perempuan mencatat lebih dari 430.000 kekerasan seksual terjadi pada tahun 2020. Komnas Perempuan bahkan menyebutkan bahwa setiap 2 jam setidaknya ada 3 perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Namun di saat yang sama, pengetahuan masyarakat dan juga kesadaran masyarakat mengenai pelecehan seksual masih tergolong rendah. Maraknya kasus viral pelecehan seksual pada akhir-akhir pekan ini menjadi refleksi bagaimana meningkatkan kepedulian dan juga membangun budaya berani dalam menghentikan aksi pelecehan seksual. Inilah yang akan menjadi tema pembahasan kita hari ini, Stop Kekerasan Seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021, terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini seiring dengan maraknya aksi pelecehan seksual, baik dalam suatu lembaga instansi, dalam suatu organisasi, hingga ruang publik. Fakta menunjukkan pelecehan dan kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, tidak hanya berupa tindakan secara fisik, ujaran, dan isyarat tubuh, namun melibatkan teknologi dan jejaring sosial. Baik, untuk membahas tema kita pada malam hari ini, ada 2 narasumber yang akan mendampingi saya. Yang pertama ada Ibu Margaret Robin Korwa selaku Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat malam Ibu Ice. Selamat malam. Baik. Kemudian ada Ibu Elvi Vianita selaku psikolog yang juga akan nanti memberikan keterangan bagaimana cara kita masyarakat agar paham tentang pelecehan seksual yang terjadi saat ini. Selamat bergabung, selamat malam Mbak Elvi. Selamat malam, halo permisa semuanya. Baik, saya akan ke Ibu Ica terlebih dahulu. Ibu Ica, kita lihat akhir-akhir ini viral video pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Kalau dari kementerian sendiri, apa sih perlindungan yang diberikan kepada mereka para korban pelecehan seksual, terutama untuk perempuan, Bu? Korban kekerasan itu berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan apa yang didelegasikan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Nah, di sini disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh satu tindak pidana. Tetapi kita akan merujuk lagi yang lebih leg spesialis, yaitu regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di sana dengan jelas disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan yang diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga disebutkan di dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan maupun anak korban kekerasan. Nah, bentuk perlindungan yang diberikan ini adalah bagaimana korban mendapatkan perlindungan 1 kali 24 jam, terhitung sejak korban melaporkan kasusnya, dan mendapatkan perlindungan sementara oleh kepolisian selama 1 kali 24 jam. Tetapi polisi sebagai aparat penegak hukum tidak serta-merta langsung memberikan perlindungan. Jika itu sudah berproses, maka harus meminta perlindungan, izin perlindungannya dengan meminta surat penetapan dari pengadilan. Pelecehan yang terjadi ya, kalau yang viral kemarin karena ada videonya ya, ada saksi juga yang bersedia. Tapi banyak kemudian kasus-kasus juga yang tidak memiliki tadi alat bukti yang cukup kuat, bahkan tidak ada saksi yang mau memberikan kesaksian saat persidangan. Kalau melihat hal seperti ini, apakah ini kemudian menjadi halangan untuk penegakan hukum dari hal kekerasan ataupun pelecehan seksual, Mbak Ica? Saya pikir yang namanya kekerasan itu harus diproses selama kekerasan itu adalah delik umum, bukan delik aduan. Sehingga kita sepakat bahwa terminologi dari pelecehan seksual itu memang tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi yang digunakan di dalam hukum undang-undang pidana itu adalah percabulan.
Hmm. Maka sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual ini, ya kita lihat umpamanya korbannya itu adalah perempuan, maka akan dilihat sesuai dengan sanksi hukum yang diatur di dalam pasal 289 sampai dengan 296 yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tetapi kalau kita melihat bahwa korbannya itu anak, maka ada lex spesialis Undang-Undang 23/2002 tentang perlindungan anak secara khusus diatur di dalam pasal 76D dari perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 23/2002 yaitu Undang-Undang 35/2014. Di sana disebutkan dengan jelas bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Bahkan itu juga diatur di dalam pasal 81 dari peraturan perubahan kedua dari Undang-Undang 23/2002 tentang perlindungan anak. Maka sanksi hukum yang diberikan itu adalah paling singkat 5 tahun sampai dengan 15 tahun dengan denda paling tinggi 5 miliar rupiah. Kalau ini delik aduan, maka tidak ada alasan untuk tidak ada usaha untuk mencari alat bukti. Karena memang alat bukti itu diatur dengan jelas di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satunya adalah keterangan saksi, alat bukti yang dikeluarkan oleh seorang dokter berupa visum et repertum, diminta oleh polisi sebagai penyidik, bahkan goncangan jiwa akibat kekerasan atau pelecehan seksual itu dibuktikan oleh visum et psikiatrikum yang dikeluarkan oleh seorang psikolog. Jadi memang bagi kami zero toleransi policy bahwa tidak ada toleransi sekecil apapun bagi kekerasan, sehingga kekerasan ini memang harus diproses secara hukum agar memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Saya akan ke psikolog, ke Mbak Elvi. Mbak Elvi, ada ternyata surat-surat pemberian seperti itu, surat-surat keterangan bahwa terjadi guncangan jiwa pada korban tersebut. Tapi masyarakat kemudian tidak banyak tahu. Mungkin bisa dijelaskan mengenai hal tersebut? Bisa, Mas. Jadi psikolog akan melakukan serangkaian pemeriksaan psikologi untuk melihat sebenarnya ada trauma psikis apa yang tertinggal sebagai akibat dari peristiwa tersebut. Dan itu bisa terlihat jejaknya dari alat-alat psikologi yang bisa dibuktikan keakuratan dan kevaliditasannya. Jadi saya rasa ini sangat perlu sekali ya sebagai penguat pembukti. Oke. Bagaimana memulainya? Karena kita semua terkadang bingung untuk memulai melakukan pelaporan. Masyarakat tahulah kita harus melapor ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau Komnas Perempuan atau Komnas yang lain begitu. Kalau untuk psikologi sendiri, apakah menunggu referensi dari PPAI ini atau kemudian bisa datang langsung ke lembaga psikologi untuk melakukan pengecekan tadi, rekam jejak psikolog tadi? Kalau setahu saya sih bisa dua-duanya ya Mas ya. Ada referensi, kemudian datang sendiri juga sebenarnya bisa ya. Lembaga psikologi itu banyak sekali. Bisa di browsing kayaknya di hampir semua kota itu ada. Jadi available hampir di semua kota-kota besar itu semua ada. Oke, baik. Kita harus jeda dulu karena ini kita harus mengedukasi masyarakat bahwa alat bukti tadi bisa kemudian dari hasil surat atau rekaman seperti itu, bisa dari rekaman handphone, dari saksi-saksi lingkungan. Kita akan edukasi nanti bagaimana cara masyarakat agar tadi aware untuk mengumpulkan alat-alat bukti tadi. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Jangan beranjak pemirsa, tetap bersama kami di Sudut Pandang.